Oke, selamat datang di channel Game Production. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar CSS, yaitu mengenai selektor. Selektor ini kita gunakan untuk mengincludekan HTML kita yang akan kita kasih CSS. Langsung saja kita buka VS Code-nya. Sebelum itu kita harus tahu ada beberapa selektor yang harus kita pelajari di dalam CSS, yaitu selektor tag, selektor class, selektor ID, selektor atribut, selektor universal, dan selektor pseudo ataupun selektor semu. Jadi langsung saja kita buka VS Code-nya. Kita buat HTML baru. Kita ketik dulu A1 belajar selektor. Lalu di bawahnya ini belajar menggunakan selektor CSS. Di sini kita menggunakan CSS internal. Jadi langsung biar kita tahu bahwa selektor ini yang kita gunakan untuk memanggil HTML-nya. Yang pertama kita belajar menggunakan selektor tag. Selektor tag itu adalah selektor yang kita gunakan, yaitu adalah tag-nya. Jadi ketika kita kasih CSS itu H1, maka kita gunakan tag-nya sebagai selektor. Sebagai contoh H1 sebagai selektor CSS kita kasih color, warna kita kasih merah. Langsung dijalankan live server, maka akan berubah menjadi merah. Itu ketika kita menggunakan selektor tag, artinya tidak ada tambahan atribut lain dalam HTML kita. Selanjutnya adalah selektor class. Selektor class ini bisa kita tambahkan di dalam HTML kita. Kita bisa gunakan div atau pembungkus. Kita langsung ketikkan ini selektor class. Jadi dimana kita menuliskan kelasnya di dalam tag kita bisa tuliskan kelas seperti ini. Langsung kita tuliskan nama kelas kita selektor. Contoh seperti ini. Langsung di dalam style kita, dalam CSS kita menuliskan kelas dengan tanda titik. Jadi tuliskan nama selektor kita, selektor kurung awal. Langsung kita tuliskan kode CSS kita ganti nama warnanya, langsung kita kasih background color. Background color kita kasih warna sky blue. Kita lihat maka akan terselektor kelas kita. Langsung kita buat selektor ID. Selektor ID ini sama seperti selektor kelas, namun beda atribut. Kalau di selektor kelas itu bisa menggunakan kelas, kalau di ID kita tuliskan ID seperti ini. Dan cara penulisan dalam CSS kita juga menggunakan tanda pagar seperti ini. Selektor kurung awal, kita kasih CSS color, nah kita kasih spring green, terus kita kasih background color tan. Kita lihat CSS-nya, maka akan berubah seperti ini. Dan selanjutnya kita belajar selektor atribut. Selektor atribut ini sama seperti selektor tag, namun di sini menggunakan atribut seperti contoh input, kasih placeholder, isikan data Anda.
Jadi seperti ini inputan. Lalu kita kasih cara penulisan stylenya untuk atribut. Maka kita tuliskan atributnya input tipenya. Jadi kita tulis tipenya di sini adalah tipe teks. Terkadang ada tipe yang lain seperti tipe data, tipe yang lain ya. Kita kasih kurung awal, kasih backgroundnya kita kasih warna teal, terus kita kasih colornya kita kasih white. Kita kasih border radiusnya 5 pixel. Oke, kita lihat. Nah, otomatis akan seperti ini. Ini menggunakan selektor atribut. Yang nomor 5 adalah kita menggunakan selektor universal. Selektor universal ini mencakup semuanya. Jadi yang berada dalam body ini akan dicakup oleh selektor universal. Selektor universal bisa kita gunakan menggunakan tanda bintang. Jadi ini adalah selektor universal. Contohnya kita menggunakan padding 0. Artinya tidak ada dalam body ini itu adalah tanda dari selektor universal. Artinya ini kalau kita menggunakan selektor universal, maka semua yang berada dalam body ini akan mengikuti selektor universal tersebut. Contohnya kita menggunakan teks like Shopify contohnya. Ataupun kita menggunakan yang like, maka akan langsung berada semua yang ada di body ini akan mengikuti selektor universal. Yang terakhir adalah selektor pseudo ataupun selektor semu. Selektor ini seolah-olah kita menuliskan dalam HTML kita, padahal ini adalah selektor yang hanya dituliskan dalam CSS kita. Seperti selektor yang bisa kita baca dalam website HTML chat. Ini selektor pseudo class. Ini ada link, aktif, hover, visited dan lain-lain. Jadi seolah-olah kita menuliskan dalam HTML kita. Namun selektor ini hanya kita tuliskan dalam CSS kita. Seperti contohnya yang B, paragrafnya kita kasih hover. Ini muncul semua selektor pseudo kita atau selektor semu kita. Kita kasih hovernya color yellow. Kita lihat hover itu ke kursor kita arahkan nah di sini ke bagian sininya, maka akan berubah warna. Jadi ini adalah menggunakan selektor pseudo ataupun selektor semu. Jadi selektor ini perlu kita pelajari karena nantinya kita gunakan untuk memanggil menaruh CSS kita pada bagian-bagian tertentu. Sekian, selamat belajar.